Halo, sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Dupi Andika, SSI Magister Manajemen, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mengulas saham SCMA ya, atau Surya Citra Media Tama, di mana saat ini sedang hangat isunya bahwa SCMA itu mendapatkan hak siar ya, hak siar eksklusif untuk pergelaran Piala Dunia dan juga Piala Dunia U20 yang nanti akan diselenggarakan tahun 2023. Nah, seperti apa ulasannya? Jadi sebelumnya silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe nanti apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight terbaru dari video yang saya buat, dan silakan share dan komen video ini, dan silakan bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Oke, stay tune terus. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sesuai dengan janji di awal, kali ini saya akan membahas saham SCMA ya. Nah, jadi SCMA ini kan menarik karena dia mendapatkan hak siar eksklusif untuk pergelaran atau perhelatan Piala Dunia ya, Qatar 2022. Dan ini tentunya menjadi suntikan atau menjadi sentimen positif bagi SCMA. Nah, di luar memang sebelumnya SCMA sudah melakukan hak siar eksklusif untuk Liga Champion, kemudian untuk Liga 1 ya, Liga 1 di Indonesia, dan juga tentunya siaran-siaran atau konten-konten original. Nah, konten-konten original dan pergelaran Piala Dunia ini akan ditampilkan atau ditayangkan di video.com. Nah, video.com ini merupakan salah satu anak usaha ya, salah satu anak usaha SCMA yang bergerak di bidang video on demand dengan layanan over the top ya, atau OTT. Nah, selain layanan olahraga, dia juga menyajikan adanya konten-konten original buatan mereka, kemudian ada sinetron, kemudian juga ada konten-konten atau film-film yang eksklusif ya, atau seri original dari video itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari pesaing video itu, video.com itu paling dekat pesaingnya dengan Netflix ya, dari US, dan juga ada Disney Plus Hotstar. Nah, bedanya di sini artinya pesaingnya ini juga sama-sama menerapkan sistem pembayaran SVOD ya, atau Subscription Video on Demand. Nah, walaupun kalau kita lihat video itu juga ada layanan gratisnya. Nah, layanan gratis ini mereka terapkan untuk mendapatkan uang atau monetize-nya itu berdasarkan sistem AVOD ya, atau Advertiser Video on Demand. Nah, dengan ada gabungan layanan gratis yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk para advertising masuk ya, advertiser, kemudian juga dengan subscription. Nah, ini tentunya akan mendongkrak pendapatan dari video.com, dan tentunya akan berdampak secara tidak langsung kepada SCMA. Kalau dibandingkan ya dengan Netflix dan juga Disney Plus Hotstar, video.com ini tergolong menerapkan layanan atau tarif yang lebih tinggi ya dibandingkan pesaingnya, dan juga menerapkan 3 jenis ya bayaran yang berbeda. Jadi kalau misalkan si customer itu ingin menonton tidak dari HP, misalkan dari laptop, mereka harus membayar lebih banyak. Dan juga kalau misalkan ada customer yang ingin melakukan langganan terhadap sepak bola ya, terhadap tayangan sepak bola, dia tentunya harus membayar lebih banyak ya, ketimbang yang hanya berlangganan untuk konten-konten series, kemudian sinetron dan lain sebagainya. Dan ini tentu juga bisa menjadi sentimen yang positif ya untuk pendapatan dari SCMA. Nah, meskipun kalau misalkan dilihat ya dari perhelatan Piala Dunia ini tentunya juga akan menguras pemasukan dari SCMA itu sendiri, karena tentunya ada biaya one off cost yang namanya bagi SCMA yang akan diberlakukan apabila ingin menayangkan Piala Dunia. Nah, biaya awal ini yang besar ya, yang akan masuk ke dalam beban operasionalnya. Nah, tentunya kalau dari banyak analis ya,
itu memperkirakan bahwa nanti 2023 akan mendapatkan pemasukan sekitar 1,87 triliun ya, si video.com ini atau SCMA ini. Tetapi bisa dipastikan bahwa profitabilitas atau labanya juga pasti akan menurun ya, akibat adanya one off cost tadi, terutama di Piala Dunia. Nah, tentunya dengan pergerakan atau penayangan dari Piala Dunia ini tentunya akan meningkatkan user pada saat Piala Dunia itu sendiri. Jadi seperti dia ngeboosting subscriber dari si video.com ini ya, meskipun nanti kedepannya kemungkinan juga akan ada penurunan, tetapi secara target ya 4 juta subscriber di akhir tahun 2023 sepertinya akan tercapai, mengingat tahun ini ya sampai April 2022 itu sudah mendapatkan 2,5 juta pelanggan, 2,5 juta subscriber. Nah, tentunya dibandingkan juga dengan Netflix dan juga Disney Plus Hotstar, jadi video ini punya keunggulan tersendiri ya, dimana dia lebih mengedepankan konten lokal. Nah, tadi kalau ada dari sepak bola, dari Piala Dunia yang tentunya nanti di akhir bulan November ini pasti akan nge-boost up ya, pasti akan meningkatkan pendapatan dari SCMA, dari video.com secara besar-besaran, dan juga tentunya dengan dia fokus kepada konten-konten lokal, yang dimana Netflix dan juga Disney Plus Hotstar belum bisa berinvestasi di Indonesia dengan menggait potensi-potensi atau bintang-bintang Indonesia. Nah, kalau kita lihat sinetron-sinetron atau tayangan-tayangan seperti Serigala Terakhir 2 ini tentunya juga masih diminati ya oleh para penonton Indonesia, dan tentunya juga dengan kualitas yang tidak kalah. Nah, tentunya dengan harga yang lebih tinggi, tetapi dia lebih mengedepankan talenta-talenta lokal atau artis-artis Indonesia. Nah, tentunya ini juga tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa dianggap remeh ya. Artinya Netflix dan Disney Plus Hotstar belum tentu bisa menang di Indonesia. Nah, jadi kalau mereka mau menang, mereka harus investasi besar ya untuk membuat produksi-produksi atau film-film di Indonesia dengan menggait artis-artis lokal. Nah, saat ini Netflix dan juga Disney Plus Hotstar itu masih mengandalkan jadi film-film yang dari luar ya, mereka bawa dimasukkan ke dalam katalog-katalog Netflix Indonesia ataupun Disney Plus Indonesia, di mana Disney Plus itu lebih mengedepankan film Disney dan juga Marvel ya. Nah, kalau kalau Netflix lebih ke series original mereka, tetapi dengan menggunakan talenta-talenta luar negeri. Tapi kalau video.com dia lebih mengedepankan tayangan olahraga, kemudian juga dengan seri-series dan juga film-film lokal yang menggait talenta-talenta lokal. Nah, ini tentunya juga tidak bisa dianggap remeh ya, sekalipun dengan harga layanan yang jauh lebih tinggi ketimbang Netflix dan juga Disney Plus Hotstar. Nah, sekarang kita akan bahas ya tentang bagaimana laporan keuangan saat ini dari SCMA. Nah, untuk kuartal pertama ya tahun 2022 itu mereka sudah mencatatkan penjualan sebesar 1,5 triliun dengan mendapatkan laba bersih sekitar 284 miliar ya, dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencetak penjualan 1,4 triliun dengan laba bersih 331 miliar ya. Jadi memang lebih besar dan juga laba bersihnya menurun ya, bahkan laba bersih menurun meskipun penjualan meningkat. Dan ini memang sesuai dengan analisa di awal, karena memang si video.com baru saja mendapatkan pendanaan jumbo itu sebesar 950 juta ya, 950 juta US dollar dari yang namanya Concentricity Pty Ltd. Nah, ini merupakan salah satu perusahaan investment, salah satu entitas usahanya dari Avernity yaitu sebuah perusahaan investasi terbesar di Asia, dan baru saja mendapatkan pendanaan sekitar 950 juta US dollar. Kemudian baru-baru ini juga mendapatkan pendanaan sekitar 45 juta US dollar ya dari saham Bola, yaitu adalah salah satu saham Bali United. Nah, tadi di kuartal pertama. Sekarang di kuartal kedua 2021 mereka mencetak penjualan ya sekitar 2,9 triliun dengan laba bersih sekitar 727 miliar.
Nah, dibandingkan dengan tahun 2022 di mana penjualan juga naik 3,1 3,1 triliun dengan laba bersih yang dicetak sekitar 616 miliar. Ya, masih turun dibandingkan kuartal yang sama 2021. Nah, kemudian kuartal ketiga 2022 mereka mencetak penjualan sekitar 4,9 triliun dengan laba bersih sekitar 830 miliar. Tahun 2021 itu mereka mencetak penjualan 4,3 triliun, ya mirip dengan laba bersih yang signifikan ya 1,63 triliun. Nah, tadi kuartal ketiga 2022 itu menurun ya menjadi 830 miliar. Dan tentunya dengan analis ya, dengan prediksi ya nanti di akhir tahun 2023 mereka bisa mencetak laba bersih sekitar 1,83 triliun, dan ini tentunya masih menjadi masuk akal ya. Masuk akal dengan adanya perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar dan perhelatan Piala Dunia U20 nanti tahun 2023. Dan tentunya ini masih masuk akal ya, masih masuk akal dan kemungkinan besar akan tercapai laba bersih 1,87 triliun. Nah, sekarang bagaimana dengan pergerakan sahamnya? Nah, ini tentunya sangat dipengaruhi ya, artinya pergerakan sahamnya ini sangat besar dipengaruhi oleh yang namanya sentimen dan juga kinerja perusahaan. Nah, karena memang yang pergerakan saham itu sebenarnya hanya ada dua ya, berita dan juga aksi korporasi, dan juga keduanya ini sangat erat kaitannya dengan namanya sentimen. Nah, sekarang kita akan lihat pergerakan harga saham ya SCMA dari awal tahun itu sebenarnya sedang turun ya 22,09%. Nah, dari awal tahun Januari sampai saat ini di bulan November itu turun 22,09%. Dari level 330 sampai sekarang di 254. Nah, jadi dengan adanya sentimen Piala Dunia, itu sebenarnya bagaimana langkah atau bagaimana posisi yang bisa kita cermati. Nah, jadi kita bisa lihat nih, saat ini harga 254. Harga tertinggi di tahun ini itu adalah 330. Dan juga harga terendah itu berada di kisaran 200 ya. Atau kita bilang 210. Karena ini garis support berada di bawah 210, sekitar 200 rupiah. Nah, artinya dalam tahun ini itu harga saham dari SCMA itu dinilai atau divaluasikan di antara range 200 sampai 330. Nah, berarti kita bisa melihat atau kita bisa memposisikan diri kita sebagai seseorang yang pesimis, kemudian ada moderat dan juga optimis. Nah, jadi kenapa kita harus berpikir sebagai pesimis, optimis, dan moderat? Ya tentunya sentimen-sentimen tadi Piala Dunia itu hanya kemungkinan ya. Artinya kemungkinan besar akan menuju ke sana. Jadi setiap kemungkinan baik itu tentunya akan diikuti oleh kemungkinan terburuk. Kita harus selalu memperhatikan bahwa kalau di saham ini itu selalu ada yang namanya risiko. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa sentimen positif akan selalu membawa harga sahamnya jauh lebih tinggi. Ya, meskipun sebagian besar itu selalu mengarah seperti itu, tetapi kita juga harus lihat bahwa kita sama-sama ya, kita retail dan juga market maker itu melihat sentimen yang sama, tetapi kita mengartikannya berbeda. Ya, atau kita mengeksekusinya itu berbeda waktunya. Bagi kita melihat sentimen itu belum tentu si market maker juga akan bereaksi yang sama dengan melihat sentimen tadi. Plus kemungkinan dia menerima sentimennya di awal, ya jauh lebih duluan ketimbang kita pada retail. Nah, ini tentunya kita harus memasukkan unsur di sana sehingga resiko harus kita masukkan. Jadi setiap resiko yang kita perhitungkan kita harus melihat sebagai sesuatu yang pesimistis. Nah, jadi optimis ya, kita bilang dulu dari optimis, berarti harga tertinggi yaitu 330 ya, sementara dari 256 ini dia harus menuju ke 300 dulu ya, karena di sini ada garis resisten yang terdekat itu adalah 300. Nah, berarti kalau kita melihat sebagai sesuatu yang seseorang yang optimis, berarti 300 ke 330. Nah, berarti berapa harga yang masuk akal ya? Kita bilang masuk akal. Jadi bukan wajar. Kita bilang masuk akal karena kalau kita
kalau optimis ya, kalau misalkan si market maker optimis, retail optimis, kemungkinan akan menuju ke sana 300, ring 300 sampai 330. Dimana jika 300 ditambah 330 dibagi 2 itu berarti sekitar 315 ya, masuk akal jika menuju ke 315 jika kita berpikir sebagai seseorang yang pesimistis yang optimis, maaf. Nah, kalau yang moderat bagaimana? Ya, moderat berarti harga di resisten terdekat yaitu 300 ke harga saat ini ke 256 ya, 200, kita anggap saja 250. Berarti 250 ditambah 300 ya, berarti 550. Nah, 550 dibagi 2 itu berarti harga masuk akal adalah 275 ya, 275 jika kita seorang yang moderat. Artinya moderat itu apakah nanti sentimen Piala Dunia ini akan membuat pergerakan harganya itu langsung loncat naik, atau hanya memang biasa-biasa saja karena memang sudah diprediksi dari jauh-jauh hari. Jadi misal seperti itu ya. Dan juga kita melihat sebagai sesuatu yang moderat karena kita melihat bahwa history will repeat itself. Jadi memang sebelumnya sudah pernah terbentuk ya harga saham di kisaran 275 tadi, sesuai dengan perhitungan 300 ditambah 250 ya dibagi 2. Kemudian bagaimana dengan pesimis? Nah, artinya pesimis ini apabila sentimen dari Piala Dunia ternyata memang tidak memberikan dampak apa-apa ya kepada video.com, karena itu hanya 1 bulan misalkan ya. Jadi tidak berpengaruh signifikan lah ketimbang kepada SCMA, atau misalkan dengan adanya tadi sentimen Piala Dunia, tentunya memang sudah diprediksi bahwa pendapatannya pasti akan naik di mana-mana seperti itu. Ya, tetapi dengan pendapatan naik, tentunya dia cost-nya pasti akan meningkat. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita harus berpikir terburuknya atau risikonya. Makanya pesimis harus kita masukkan. Berarti kalau kita berpikir secara pesimis, berarti 250 ya harga terendah misalkan di sini kita bilang anggaplah 210 ya. 210 ditambah 250 dibagi 2 berarti sekitar 230. Nah, jadi tadi jika kita berpikir pesimis itu 230, moderat 275, kemudian optimis 315. Nah, jadi titik-titik harga ini bisa kita jadikan sebagai harga yang masuk akal ya, apabila nanti memang benar terjadi sesuai dengan analisa yang sudah diprediksikan. Nah, jadi memang kalau dengan sentimen Piala Dunia tentunya itu akan menjadi sentimen positif yang akan menyebabkan naiknya pendapatan. Tetapi dengan naiknya pendapatan tentunya juga akan dibarengi dengan naiknya biaya ya, karena memang biaya untuk menayangkan Piala Dunia itu tentunya sangat besar. Belum lagi jika dia harus memproduksi seri-seri original, kemudian konten-konten atau film-film kita bilang blockbusternya Indonesia, ini tentunya harus menggait artis-artis Indonesia, talenta-talenta Indonesia yang bayarannya bisa jadi sangat besar. Nah, dan juga video.com masih membuka kesempatan bagi banyak investor untuk masuk ya, terutama investor-investor yang bisa memberikan peran-peran strategis, artinya peran-peran tentang bagaimana filmnya seharusnya dibuat, agar bisa tentunya mempertahankan subscriber lama dan juga menggait subscriber baru. Nah, jadi demikian dulu ya penjelasan untuk saham SCMA. Ya, jadi bagaimana SCMA ini dengan anak usahanya video bisa meningkatkan ya, terutama di mana saat ini pemerintah sedang menggalakkan digitalisasi. TV analog sekarang sudah berhenti beroperasi ya di Jabodetabek, dan saat akan berlanjut di seluruh Indonesia dan digantikan oleh receiver digital. Nah, tentunya receiver digital agar tayangan lebih jernih dengan adanya layanan video streaming on demand seperti video ini, tentunya akan menambah minat lagi karena akan menambah varian-varian tontonan dari masyarakat Indonesia di luar adanya siaran ulang dari tayangan TV-TV Indonesia, TV-TV lokal ya seperti SCTI, SCTV, Indosiar, tetapi juga ada tambahan seperti film-film blockbuster ya, kita bilang seperti blockbusternya Indonesia, kemudian ada film-film sinetron, seri-seri original dari video.com. Ya, jadi sampai di sini dulu, semoga teman-teman mendapatkan wawasan ya, teman-teman mendapatkan insight baru dari video yang dibuat. Semoga bisa menambah
analisa, jadi bisa memberikan keputusan kepada teman-teman. Tapi perlu diingat di sini bahwa ini semua merupakan analisa pribadi ya, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Silakan teman-teman lakukan analisa ulang. Jadi disclaimer on. Oke. Silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan juga video-video menarik seputar dunia investasi dan pasar modal. Saya Madi Dupiandika, SSI, Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.